apa itu FTP ya. Jadi kalau Anda mau transfer file ya, mau gunakan cara yang Anda bisa buat user lalu user itu Anda bisa kasih hak akses terhadap directory atau folder. Ya, misalkan di departemen atau perusahaan Anda bekerja, misalkan ada 2 departemen, misalkan departemen marketing dan accounting ya misalkan. Lalu ada sebuah folder ya, folder yang di-share di mana karyawan yang ada di departemen accounting itu hanya bisa melihat isi dari folder tersebut. Tetapi karyawan di marketing misalkan mereka bisa taruh file di situ. Itu mereka memiliki full access. Bisa write ya, bisa hapus ya, bisa view dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya bisa seperti itu? Anda bisa gunakan konsep FTP ya. Jadi kalau kita bicara FTP tentu saja ada 2 ya, ada FTP server dan ada FTP client. Nah, FTP server ini di situ dia mengatur apa? Dia yang mengatur usernya ya. Dia yang memberikan user ini punya hak akses apa ya. Lalu folder-folder mana yang nanti diberikan kepada user. Oke. Folder atau Anda dapat istilah directory itu sama dengan folder. Nah, pada hari ini kita akan coba demo ya dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi simulasi, saya akan gunakan pakai tracer ya. Kemudian yang kedua kita akan gunakan demo secara real dengan menggunakan FileZilla ya, FileZilla dari FTP servernya maupun dari FTP kliennya. Oke. Nah, sekarang saya mau gunakan pakai tracer dulu ya. Jadi diperhatikan. Jadi kita akan demo ya untuk simulasi bertahap. Yang lalu kita sudah demo tentang DHCP server. Benar ya? Kita sudah demo tentang DHCP server, kita sudah tahu ternyata klien-klien itu bisa dapatkan IP dengan 2 cara. Oke. Bisa kita kasih secara manual. Oke, kalau cuma 5, 6 klien, 10 klien saya rasa secara manual tidak masalah. Tetapi bagaimana kalau klien Anda sudah 200-an? Ya. 230, 240, bahkan ada 500. Apakah Anda harus isi satu-satu? Nah, untuk membantu Anda memberikan IP kepada klien itu bisa kita gunakan DHCP server dan itu sudah kita praktikkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, pada saat ini saya share dulu ya. Saya share dulu. Mungkin saya share semua saja ya. Screen. Udah bisa kelihatan ya? Kita akan coba ya, pertama simulasi dengan menggunakan pakai tracer. Nah, tadi kan yang saya bilang bertahap kita sudah anggap saya anggap sudah demokan ya untuk DHCP. Jadi kita akan buat misalkan 4 klien di sini. Kemudian IP-nya itu kita buat mendapatkan IP dari DHCP server. Ya, kemudian server dan klien itu dihubungkan dengan switch. Oke. Saya taruh ya. Jadi ini ada sebuah server. Kemudian misalkan ada 4 ya. Saya kasih 4 saja. 4 klien. Lalu ada switch ya. Ada switch. Oke, dihubungkan dengan kabel ya. Kalau di tracer Anda gunakan yang tanda seperti ini itu automatically choose connection. Nanti dia akan secara otomatis untuk deteksi. Kalau ini kabel konsol. Kalau Anda belajar nanti. Kalau yang belajar sekarang join ya. Jadi straight through untuk yang garis lurus ini dan crossover untuk yang garis putus. Kita sudah belajar lalu ya. Kalau fungsi device-nya sama, kita gunakan apa? Crossover. Fungsi device-nya beda, kita gunakan apa? Straight through. Ini saya gunakan saja otomatik ya. Saya gunakan saja otomatik. Supaya dia langsung deteksi portnya. Oke, ini sudah habis port ya. Saya tambah port dulu. Cuma 4 port. Kita matikan dulu. Ya, saya tambah port. Nah, cuma 4 port ya, satu server.
empat lain tapi sudah habis toh. Tambah. Oke. Jadi ini kondisinya sudah seperti ini ya. Oke. Jadi ada 4 PC ya, 4 komputer, satu switch dan ada server. Nah, saat ini belum ada IP. Jadi kita harus planning dulu. Ini network kita menggunakan network apa? Ya misalkan ya kita gunakan kelas C saja ya. Jadi saya gunakan misalkan networknya .1.0 saja ya, /24. Oke. Kalau seperti ini kan Anda sudah tahu ya, berarti IP yang valid yang digunakan itu mulai dari 1.1 sampai 1.254. Ya, jadi IP yang valid berarti .1 sampai 2544 dengan netmasknya 24 ya, atau 255.255.255.0. Ingat ya ini ya. Nah, ini dia. Oke, biasanya perangkat network itu diberikan IP ya. Kita sudah reserve IP pertama yang valid sampai IP ke-10 yang valid ya. Jadi saya coba memberikan IP ke server ini, saya buat 1.1 ya. Kan saya buat 1.1. Kemudian nanti klien-klien akan dapat IP mulai dari 1.11. Ini 11, 12, 13, 14. Atau nanti kita lihat sesuai dengan yang diberikan di server dapat IP apa saja ya. Nah, kenapa tidak 110 tidak bisa? Karena 110 ini network. Kenapa 255 tidak bisa? Kan 254 itu broadcast. Oh ya, saya belum bahas broadcast ya. Nanti setelah ini saya bahas apa itu broadcast ya. Broadcast address. Oke, kita berikan IP dulu ya di server. Nah, kalau server itu IP-nya statik. Ya. Server itu IP-nya harus statik. Jadi saya berikan IP server dulu. 68.1.1 subnetmasknya default. Kita tidak perlu gateway ya, karena masih ingat lalu ya kita gunakan gateway itu adalah alamat DNS juga kita gunakan ya. Nanti semakin hari kita akan coba terus ya gateway kemudian ada DNS servernya. Nanti kita coba. Sekarang kita baru di DHCP, kemudian gateway juga kita sudah coba lalu. Sekarang kita coba yang AFF ya untuk simulasi. Oke. Nah, kalau sudah saya pasangkan dulu saya buat dulu di HCP ya seperti yang lalu. Jadi servisnya di HCP ini statusnya defaultnya off, saya on dulu. Oke. Ketika Anda memberikan IP address nanti dia akan otomatis ada di sini networknya seperti ini. Misalkan saya buat 11 ya, mulai dari 11. Klien akan mendapat IP mulai dari IP 192.168.1.11. Karena tadi saya sampaikan 1 sampai 10 sudah di reserve. Dalam network tidak boleh ada IP yang sama karena nanti akan konflik. Ini netmasknya juga sesuai ya, 124. Kemudian maksimum number kan saya hanya butuh 20 ya. Saya hanya butuh 20 saja IP. Dengan startnya mulai dari 1.11. Oke, saya save. Kemudian dari klien ini ya, dari klien harus pilih. Kita harus buat ini defaultnya di static ya, di static. Anda buat saja ke DHCP. Nanti akan dapat IP seperti ini. Sama contoh di Windows ya. Kalau di Windows tadi saya close ya. Bisa ya. Bentar. Nah, seperti ini kan kalau di Windows misalkan ini properties lalu di ini ya di TCP/IP versi 4. Nah, dua kan kalau sini saya buat dia jadi
Kalau use the following IP address itu berarti static. Tapi kalau saya klik obtain ini, maka itu saya akan mendapatkan IP secara otomatis. Kalau ada di HCP, ya. Kalau tidak ada, kalau di Windows biasanya dapat 169 itu adalah API, ya. Pipa. Oke, kita lanjut di sini. Ini sudah dapat IP ya. 1.11 ya. Oke, ini belum ya, karena kita belum setting. Desktop IP configuration kita buat di HCP. Ini sementara request IP. Oke. Ini dapat 112. Kita close. Ini juga. Ini sebenarnya sudah dipraktikkan lalu ya. HCP. Oke, sudah juga ya. 13. Ini juga kita buat jadi di HCP. Oke. Plus. Nah, kalau sudah kita coba dulu ya. Apakah memang sudah berhasil terkoneksi dengan server ya? Saya coba ping ya. Saya coba ping dari sini. 1.11 ya tadi. Saya coba ping. Oke, sudah berhasil ya. 12 sudah juga ya. Berhasil. 13 sudah berhasil koneksi dan 14. Oke, berhasil. Nah, kalau sudah sekarang kita tinggal menyalakan FTP-nya. Servisnya kita jalankan atau kita buat jadi on. Jadi di server sini di service di bagian kiri ya. Sini saya tekan saja. Bagian kiri sini. Saya sorong ya biar. Di sini ada layanan FTP. Kalau tadi kan HCP ya, sekarang ada layanan FTP. Dia defaultnya sudah on ya. Nah, untuk FTP apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah user. Ya. Jadi nanti dari PC 0 akan mendapatkan user, PC 1 juga dapat user sampai PC 3. Dan user itu kita akan buat aksesnya seperti apa? Oke, saya contohkan ya. Kan saya buat user Comnet ya. Passwordnya misalkan 1 kali ya. Oke. Kalau sudah user ini kita akan buat apakah dia bisa write, apakah dia bisa read, apakah dia bisa delete, apakah dia bisa name dan list. Misalkan yang pertama ini ya, saya buat user ini dia full access, bisa write ya, bisa read, bisa delete, bisa name, bisa list. Sebenarnya ada step lagi ya di sini, tapi di simulasi tidak ada. Kita akan berikan mana direktori yang mau kita share. Tapi ini sudah secara default dibuat sebuah direktori. Dan direktori yang dibuat ini adalah list filenya. Jadi di dalam direktori FTP server itu yang share itu ada sebuah direktori yang berisi 33 files. Ya. Berisi 33 files. Oke. Kalau sudah kita add, nah sudah ada ya. Sudah ada username, passwordnya, kemudian permissionnya seperti ini. Sekarang dari klien bagaimana kita cara mau akses file. Jadi kan intinya begini. FTP server itu saya mau kirim dan terima file. Oke. Kirim dan terima file. Bisa dari klien ya. Kalau saya full, saya bisa kirim file ke server, saya bisa tarik file dari server, atau saya bisa ambil file dari server. Di server juga seperti itu ya. Kalau misalkan di sini juga ada FTP boleh ya. Kalau yang lalu kita belajar itu apa? Peer-to-peer ya. Tapi ini kan modelnya client servernya cuma satu pusat. Jadi klien ini yang akan ambil dan simpan data ke FTP server. Oke, mari kita coba ya. Misalkan PC 0. Nah, dulu kalau di simulasi saya menggunakan Chrome ya. Kalau misalkan kita mau lakukan FTP itu menggunakan kalau di Windows command prompt ya. Kalau di Linux bisa digunakan terminal ya. Jadi Anda harus menggunakan komen seperti ini. FTP spasi servernya. Servernya tadi kan 192 1.1 ya. Nah, kalau ada seperti ini, ya itu berarti kita sudah terkoneksi dengan server. Jadi saya komennya FTP spasi IP daripada servernya. Tadi kita sudah buat usernya ya. Usernya apa? Comnet. Passwordnya 17 kali ya. 1 2 3 4 5 dia memang tidak muncul ya. Nah, di sini sekarang sudah berhasil login.
Sebenarnya untuk komennya ada banyak ya, untuk FTP list komen banyak bisa cari. Tapi dalam demo ini saya hanya gunakan 3 komen. Yang pertama dir untuk melihat isi dari directory atau kita bisa list directory itu apa saja file. Kemudian yang kedua put itu digunakan untuk kita mengirimkan file dari komputer kita ke FTP server atau ke directory yang di-share. Dan get itu adalah untuk mengambil file yang share. Jadi tiga itu ya kita gunakan. Nah, pertama kita gunakan dulu dir ya, melihat file yang ada. Nah, ini ada 32 files ya. Sekarang misalkan ya saya mau ambil file ini ya. asa842k8.bin. Caranya bagaimana? Caranya saya hanya tinggal get saja spasi nama filenya. Ya, misalkan asa842k8.bin ya tadi ya. Iya, asa842. Oke, saya tinggal enter. Nah, dia nanti file transfer in progress. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Rekamannya jadi enggak ya? Oh, ada. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat di sini ya. Kalau dia blinking seperti ini, jadi proses transfer. Atau terjadi komunikasi. Tunggu ya. Ya, dulu. Dia lagi ambil data dari sini ya. Lama juga ya, sebentar ya. Oke, sambil menunggu mungkin coba kirim file ya. Coba kita kirim file ya dari PC 2. Ini kan sambil mengambil file. Tadi kita gunakan get ya. Sekarang kita akan coba gunakan put. Artinya misalkan dari PC 4 ke PC 3 ya. Saya mau kirim file ke sini ya. Saya mau kirim file ke sini. Saya bisa PC 3 ya. Ini kita command prompt lagi. Oh ya, saya buat user dulu ya. Saya buat user dulu. Oke, misalkan saya buat PC 3 saja ya. Caranya. Passwordnya juga PC 3. Full access juga ya. Misalkan. Oke, PC 3, command prompt. Kita FTP lagi ya. PC 3 passwordnya PC 3. Oke, sebentar ya. Saya keluar lagi dulu ya. Keluar quit. Saya mau cek dulu ya. Saya mau cek dulu di dalam komputer saya ini ada file apa saja ya. Saya dir. Nah, ini misalkan ada sampel file ya. Ini di komputer saya ada sampel file. Jadi ketika saya buka FTP dari sini, maka saya punya position working directory juga ada di sini. Sehingga sampel file ini saya langsung ketik ya untuk kirim. Saya mengetikkan full path. Jadi saya FTP lagi ya. Saya FTP. Saya enter supaya mana ini. Saya masukin dulu. Pasang lagi.
tetap ini. Oke. Dia bisa clear soalnya. Clear. Nggak bisa. CLS nggak bisa. Oke. Apa ya? Jadi FTP 992.168.1.1.1. Connect ya. Bentar. Tadi saya kasih mati IP-nya. Dapat IP. Static. Saya refresh lagi. Oke, sudah dapat IP ya. Saya coba lagi. FTP 192.168.1.1. PC3. Oke, sekarang saya mau kirim. Tadi kan get ya. Kalau saya mau kirim put spasi nama file yang kita mau kirim. Kebetulan sekarang saya berada di direktori di mana sampel file itu ada. Ya, kalau saya mau kirim di tempat yang lain, di direktori yang lain filenya saya harus ketikkan full page. Kan ada D2 ya, full page-nya. Tapi ini kan dia sudah ada ya. Filenya apa tadi? Sampel file ya. Sampel file.txt. Saya kirim, maka ini sudah di copy. Nah, sekarang kita balik ke list 0 ya. Kita balik ke list 0. Ini sudah berhasil di copy ya. Sudah berhasil di copy. Saya exit dulu. Saya quit. Kemudian saya lakukan dir. Nah, sudah ada ya. Di sini sudah ada file asal 842. Dan ini saya ambil dari mana? Dari server. Oke. Nah, coba saya cek lagi ya di sini. Saya connect lagi. Titik 111 gunakan yang tadi. Tadi kan sudah kirim file ya. Source-nya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, saya dir. Nah, lihat ini sampel file sudah ada. Ya, tadi kan cuma 32. Tetapi sampel file ini saya kirimkan dari PC3. Nah, sekarang sudah ada. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya konsepnya cuma sederhana. Saya kirim, saya ambil file, saya kirim file kemana? Ke server. Nah, sekarang coba kita buat ya. Kita buat satu user, tapi dia hanya list dan read saja, boleh write. Kita coba ya. Misalkan PC2 ya, coba PC2. Saya buat usernya PC2, passwordnya PC2 juga, tapi dia hanya read dan list saja. Oke, kita coba ya. PC2. Apa yang terjadi? PC2, passwordnya PC2 juga. Saya dir ya, seperti ini. Contohkan misalkan saya mau ambil seperti yang tadi ya, file atau misalkan file ini ya. Get pt 1000 imset.122-28.bit. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ini berapa ya besarnya? Jangan terlalu besar ya. Boleh. Nah, harusnya dia ini kalau dia read, kalau dia get bisa ya. Saya bisa ambil. Tetapi ketika saya mau kirim ya, misalkan saya kirim file ya. Saya end dulu, saya activate lagi. Kalau read kan bisa download. Saya maksudkan di sini saya mau kasih contoh gimana kalau hasilnya hanya read. Jadi kita tidak bisa ada akses write ya. Write ke server. Saya coba kirim sama seperti yang 3 tadi ya. Saya mau kirim sampel file yang tadi. Oh ya. Saya ada di PC2 ini. Oh, ada ya. Saya copy PC2 dir ya. Saya coba put sampel file tapi yang dari PC2 punya. Nah, nanti akan ada pesan seperti ini. Permission denied ya. 5550 permission denied. Kenapa? Karena PC2 ini hak aksesnya hanya apa? Hak aksesnya hanya ini lihat. Read dan list. Seperti itu. Ya. Oke.
Nah, jadi untuk simulasi sudah selesai ya. Sekarang saya akan tunjukkan untuk yang demo real-realnya. Jadi di sini saya gunakan software namanya FileZilla. Jadi FileZilla ini ada dua. Anda bisa download khusus untuk FileZilla server, ya. Kemudian Anda juga akan download FileZilla client dari sini. Jadi diperhatikannya ada FileZilla client-nya, kemudian ada FileZilla servernya. Jadi untuk FileZilla server itu mirip seperti yang tadi simulasi. Itu kita buat user dan hak aksesnya. Oke. Untuk FileZilla client, nah ini bagus, sudah enak. Kalau tadi ya, kalau belum ada tools ini, kita masih menggunakan command prompt. Setelah ada tools ini, dia coba buat interface, ya, lalu dia translasikan apa yang kita buat di interface tersebut. Tapi sama ya, back-nya itu adalah comment seperti tadi, put, get, dan lain-lain. Cuman sudah dibuat interface-nya lebih mudah. Oke, setelah Anda install ini, install FileZilla, ya, itu mungkin saya contohkan ya installnya. Tapi sudah terinstall di saya. Installnya gampang cuma next saja. Lalu Anda harus berikan password. Ya. Jadi harus berikan password. Ini saya coba ya. Suk. Nanti tampilannya seperti ini. Window dari FileZilla server. Nih ya. Lalu tinggal connect. Lalu masukkan password pada saat Anda install tadi. Jadi portnya biarkan saja default ya 1418. Oke. Nah, host ini adalah IP server. Kalau 127.0.0.0.1 masih ingat lalu ya, kita belajar adalah loopback address atau localhost. Jadi host ini kita bisa ganti dengan IP ya, dengan IP dari di mana kita menyimpan atau kita install kita punya FTP server. Jadi kita biarkan saja seperti ini ya. Oke. Nah, nanti muncul kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita di server lalu configure ya. Di menu server lalu di configure. Nah ini dia. Jadi silakan langsung ke user ya, ke user lalu kita coba buat ya. Saya coba buat misalkan add satu user misalkan saya coba sebagai PC1 misalkan. Oke, PC1 ini dia punya password ini ya. Jadi bisa diatur tidak punya password sama seperti kredensial. Kan passwordnya saya Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau di FileZilla server yang versi lama itu kita bisa untuk path-nya atau bukan path ya, directory yang share tinggal browse, klik ini folder. Tapi kalau yang FileZilla baru ini Anda harus mengetikkan ada dua, virtual path-nya dan native path-nya ya. Jadi misalkan native path ini adalah di mana folder tersebut berada ya. Dia punya native path. Kalau virtual Anda bisa buat misalkan saya buat ini share ya. Saya buat share misalkan full misalkan. Lalu mana foldernya? Foldernya Anda harus ini. Misalkan saya buat ya. Saya buat misalkan di sini. Saya sudah buat ya. Kan saya buat baru. Misalkan ini untuk FTP full ya. FTP full. Satu itu misalkan untuk FTP read ya. Misalkan FTP read. Oke. Nah, jadi saya tinggal copy saja ini path-nya. Ya, saya tinggal copy path ini full. Ya. Di copy lalu balik ke sini. Saya tinggal paste di sini. Nah, oke. Jadi misalkan ini read and write. Jadi ini full. Saya apply. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya settingannya. Nah, sekarang Anda tinggal mengakses FileZilla client-nya. Jadi sebenarnya kalau kita mau demo ini harus lewat network ya, harus dua komputer ya. Tapi tidak apa-apa karena untuk demo saja. Jadi Anda bisa mengakses file ini, bukan file ya. Server Anda dengan menggunakan FileZilla client. Ini aplikasinya FileZilla client.
Jadi untuk masuk ada yang harus Anda isi host ya, username, password dan port. Masih ingat kalau kita belajar port ya? Port untuk FTP apa? 21 ya. Kalau untuk secure FTP itu apa? 22 ya. Harus hafal yang saya sampaikan port-portnya. Nah, untuk host ini adalah IP dari mana kita punya server itu terinstall. Oke, jadi sekali lagi IP di mana FTP server kita terinstall. Karena kita gunakan komputer yang sama. Sebenarnya bisa sih kita gunakan IP ya, tapi kita gunakan loopback address saja ya. Karena server dan kliennya berada di dalam satu komputer yang sama. Jadi saya gunakannya localhost ya, atau loopback address. Username tadi apa ya? PC1 ya? Lupa tadi. Iya, PC1 ya. PC1 passwordnya apa tadi ya? Oke, nanti kita langsung connect saja. Nah, ini di trust saja ini untuk sertifikatnya. Nah, sudah ada ya. Jadi ini sudah ada di sini share full. Ya, jadi kita sudah jadi di dalam kita punya client ini ada dua window Anda lihat. Ada local site, ada remote site. Nah, local site ini adalah kita punya file ya dan folder yang ada di dalam kita punya komputer. Ya, sini. Oke, dalam kita punya komputer. Sedangkan di remote site ini adalah folder yang di-share oleh FTP. Ya, jadi tinggal gampang sekarang. Tidak perlu get, kita tinggal tarik ke kiri ya. Kalau kita mau put tinggal tarik dari kiri ke kanan. Kalau get tinggal tarik dari kanan ke kiri. Atau dari local site ke remote site. Ya, dan untuk get bisa dari remote site kita drag and drop saja ke sini. Oke, misalkan ya saya coba di picture sini ya. Mana cari ya. Nah, contoh ini ya. Dua ini tes. Saya tarik ke sini. Nah, bisa ya. Nah, saya bisa transfer. Jadi di sini ada statusnya starting upload ya, starting upload. Oke. Dari mana? Dari file sini ya, 2.png ini ke dalam kita punya sini ya, kita punya server. Nah, kita lihat tadi ya, kita punya server. Nah, sudah ada. Lihat ya, filenya sudah ada. Oke, filenya sudah ada. Jadi misalkan saya buat lagi ya, misalkan di server kita itu ada saya kasih file ya, dokumen. Misalkan ada file mana ya, contoh bimbingan ya, file bimbingan. Biar gampang saya buat saja. Filenya 3 kan ya. 3. Oke. Saya refresh ada ya. Jadi dari sini ya saya mau kirimkan ke sini ya. Saya mau kirimkan ke sini ya. Jadi tinggal drag and drop sini. Ini yang saya ambil ya. Ini kan sebelah kiri ini local site saya, komputer saya, sebelah kanan ini yang di-share. Tinggal drag and drop. Sudah bisa ya, sudah bisa. Nanti di sini statusnya ya. Lihat statusnya seperti ini. Semua status bisa lihat di sini. Oke, nah sekarang coba kita buat sebuah user lagi. Tapi user itu dia punya akses hanya apa saja ya. Tidak boleh write, hanya read saja. Kita buat lagi ya. Kita buat lagi. Misalkan PC2 ya namanya, PC2. Lalu passwordnya kan ya. Oke. Virtual pad-nya misalkan share view ya. Native pad-nya tadi saya sudah buat ya. Native pad-nya ini ya dipilih misalkan. Saya copy full pad-nya. Nanti diperhatikan ya. Karena nanti Anda akan demokan berikutnya. Saya paste. Oke. Hanya read only. Nah, sini perhatikan ya. Itu akses mode-nya hanya read only untuk user PC2. Saya oke. Kita coba ya. Kita coba. Oke.
PC2. Kebetulan passwordnya tadi saya buat sama ya. Passwordnya tadi saya buat sama. Saya connect. Nah, saya sudah ada di share view. Oke, di share view. Berarti saya tidak punya hak akses untuk kirim ya. Untuk kirim dari sini ke kanan. Kenapa? Karena saya punya view. Silakan ya, saya tarik ini contoh ya, passing prayer. Saya tarik sebelah. Tidak bisa. Kenapa? Nah, lihat ya. 550 permission denied. Masih ingat tadi ya? 550 permission denied. Jadi sama seperti ini. Oke. Jadi untuk demo berikut ya, harus dipastikan Anda bisa membuat file, Anda bisa menginstal FTP, Anda bisa membuat dua direktori ya. Direktori satu full, satu itu hanya create. Lalu buat dua user. Satu user untuk full, satu juga user untuk create. Dan itu nanti akan coba Anda demokan pada